Dulu sebelum aku mulai ngajar jadi guru, aku sempat mikir, kayaknya aku butuh jam tangan gak sih biar bisa tahu jam tanpa buka HP kalau lagi ngajar di kelas. Jadi aku cari-cari jam tangan di toko online. Aku nggak butuh jam tangan yang fancy banget gitu lah, yang penting mah bisa tahu jam aja. Akhirnya aku pilih jam tangan yang aku suka. Sesuai kesukaanku, aku pilih jam yang warnanya biru dan gambarnya bluey. Kenapa? Umur 23 tahun emang nggak boleh punya jam bluey? Aku sering tuh lihat cewek-cewek udah pada gede masih suka ngoleksi barang Kuromi, Cinnamoro, Lotso, Nylon. Masa Bluey nggak boleh? Masih mending loh aku pilih jam Bluey untuk nggak jadi milih Paw Patrol. Lagian Bluey itu aslinya kartun orang dewasa kok, cuma aman buat ditonton anak-anak. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal bahas kenapa aku suka Bluey dan kenapa aku bilang ini kartun orang dewasa. Ceritanya jam ini suatu hari pernah ketinggalan di kamar mandi sekolah, dan mungkin ada anak yang nemuin terus dilaporin ke wali kelasnya. Soalnya besoknya aku lihat jam tangan itu ada di meja guru di kelas yang bukan kelas aku. Dan aku bilang lah ke wali kelasnya, "Bu, ini aku ambil ya." "Oh iya, ambil aja. Itu punya anak kelasmu ya?" "Enggak, Bu, ini punya saya." Eh, astaga, aku kira punya anak-anak. Apakah aku malu? Enggak. Soalnya aku tahu pakai jam blue itu bukan sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Cuma nggak kebanyakan orang ngelakuin aja. Terus setelah beberapa bulan jadi guru ini, aku sering banget kehilangan alat tulis. Ya pensil, ya penghapus, ya pulpen, ya spidol, ya gunting, ya staples. Biasanya gara-gara ketinggalan di kelas lain atau gara-gara aku kasih pinjam anak-anak terus lupa aku minta balik. Akhirnya aku berniat beli alat tulis langsung yang banyak biar gak bolak-balik fotokopian. Soalnya nih bapak-bapak fotokopian kayaknya udah mulai apa deh sama mukaku. Jadi aku cari-cari alat tulis di toko online. Dan aku cari alat tulis yang murah biar kalau hilang aku ikhlas-ikhlas saja. Dan pas nyari-nyari pensil ini aku ngeliat ternyata pensil yang murah-murah gini banyak juga ya macam-macamnya. Dan dari sekian banyak pilihan, aku akhirnya beli pensil yang motif batik sekotak, pensil yang lucu sekotak, tip X paw kucing, dan pulpen stitch sekotak. Kenapa semuanya kamu pilih yang kayak gitu? Ya nggak apa-apa dong, aku nggak butuh pensil yang bagus-bagus banget kok. Yang murahan gini aja nggak apa-apa. Kan mau nulis dan gambar biasa, bukan mau ujian. Ya, tapi kenapa Stitch gitu? Kan ada yang murah juga tapi nggak bergambar. Coba nih ya, menurutmu kenapa anak-anak dibeliin pensil yang lucu-lucu sama bapaknya? Ya, biar anaknya semangat sekolah lah. Exactly. Dikira guru nggak butuh semangat sekolah. Justru yang lebih butuh ginian tuh ya gurunya daripada murid-muridnya. Aku pun dulu milih jam tangan Bluey itu ya juga supaya aku semangat sekolah. Sedikit fun fact, aku bisa jadi guru tuh karena Bluey loh. Dan di video selanjutnya mungkin nanti aku akan bahas gimana ceritanya aku bisa jadi guru gara-gara Bluey. Sebelumnya mohon maaf nih ya Bapak Ibu kalau nggak setuju sama aku nggak apa-apa. Menurutku kita mau segede apapun punya barang lucu tuh nggak apa-apa. Nggak salah dan nggak merugikan orang lain juga. Kecuali kalau emang kita ada niat pamer ke orang lain. Tapi kalau kita beli buat nyenengin diri doang mah kayaknya nggak apa-apa nggak sih? Yang penting nggak usah terlalu banyak ditunjukin ke orang lain gitu dengan niat pengen bikin orang lain iri. Paling minusnya punya barang lucu ginian kalau kalian guru itu ya nanti bakal dikerubungin murid-murid. "Wih, si ibu pulpennya Stitch, ibu suka Stitch ya? Ibu sukanya yang mana bu? Aku sukanya yang pink. Kalau aku yang biru bu. Bu, aku pernah lihat Stitch warna merah." Ya paling siap-siap gitu aja sih. Tapi ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah pulpen yang kayak gini bentuknya bakal rentan diambil anak-anak? Kalau di pengalamanku ngajar kelas 1 SD ya, surprisingly enggak loh guys. Mereka mungkin suka dan bakal mereka pegang-pegang, tapi habis itu mereka bakal taruh lagi. Mereka tahu barang-barang ini berharga buat yang punya, jadi mereka nggak akan berani ngambil tanpa sepengetahuan kita. Ya mungkin nggak semua anak kayak gini sih, pasti ada aja beberapa yang belum ngerti. Tapi most of them tanpa dikasih tahu, ternyata di umur segitu mereka udah punya rasa memiliki barang sendiri loh. Tapi aku masih penasaran dan kalian boleh tambahin di kolom komentar ya. Pertanyaan hari ini, kenapa normalnya orang-orang berhenti pakai barang-barang lucu pas mereka dewasa? Yang jawabannya paling bagus dan masuk akal, nanti aku pin komentar ya. Oke, segitu aja yang mau aku omongin. Makasih banyak, jangan lupa like dan subscribe. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa. Jadi aku cari cara alat tulis dan aku pilih alat tulis yang murah biar kalau hilang aku ikhlas. Dan aku pilih alat tulis yang murah-murah aja biar kalau hilang ya aku ikhlas. Dan aku cari alat tulis yang murah biar kalau hilang aku ikhlas-ikhlas aja. Ya nggak apa-apa dong. Aku nggak butuh pensil yang bagus-bagus banget kok. Yang murahan gini aja nggak apa-apa. Yang murahan gini aja nggak apa-apa. Yang murahan gini aja nggak apa-apa. Kan mau nulis dan gambar biasa, bukan mau ujian. Ya tapi kenapa Stitch gitu kan ada. Ya tapi kenapa Stitch gitu kan ada yang murah tapi. Ya tapi kenapa Stitch gitu kan ada yang murah tapi nggak bergambar.
Terus setelah beberapa bulan jadi guru ini, aku sering banget kehilangan alat tulis. Ya pensil, ya penghapus, ya pulpen, ya spidol, ya pensil. Ya pensil, ya penghapus, ya pulpen. Ya pensil, ya penghapus, ya pulpen, ya spidol. Saya tahu.